welcome back to my channel. Aku Vin. Sesuai temanya, hari ini kita akan bahas tentang apa saja yang diperlukan untuk membuat surat sponsor, ya, yang disiapkan oleh sponsor tentunya, ya. Jadi ini masih seputaran tentang visa Schengen, ya. Nah, surat sponsor itu adalah surat akomodasi, ya, yang dibuat oleh sponsor yang mengundang kita. Jadi ini untuk teman-teman yang diundang oleh sponsor, ya. Kalau yang nggak punya sponsor ya memang nggak perlu bikin ini, kalian hanya perlu menyiapkan bukti bookingan hotel aja. Nah, ini kalau kita punya sponsor ya, yang perlu dilakukan oleh sponsor kita adalah membuat surat akomodasi ya. Dan ini tuh harus diproses di La Mairie. Di La Mairie terdekatnya dengan tempat tinggal si sponsor tersebut. Seperti apa sih bentuknya? Itu tuh seperti ini ya, jadi lembaran seperti ini. Ini hanya segini aja. Ada sih lembaran kecilnya di sini satu gitu ya, tapi udah diambil oleh saat aku apply visa ya. Nah, jadi ini tuh apa aja isinya gitu ya. Jadi seperti biasa pasti di sini tuh akan tertera ya, harus mengisi data sponsor ya, nama, alamat, tanggal lahir dan sebagainya. Lalu juga diperlukan data kitanya, data yang diundangnya. Jadi nanti kita harus mengirimkan juga ID ya, foto aja KTP kita dan juga pasportnya ya. Waktu itu sih aku pun diminta sama boyfriend aku, disuruh lampirin juga bukti pembayaran listrik ya. Jadi disiapin aja deh kalau misalkan dokumen apa yang diminta oleh La Mairie-nya ya, kita support aja ya, kita siapin. Nah, lalu juga di sini akan ada keterangan gitu ya, berapa lama kita akan stay ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, jadi ini penting banget ya, ini kan harus sinkron tanggalnya dengan tiket pesawat kita pulang pergi ya, harus mengcover, harus sama ya. Ini kan yang akan di cross check juga saat nanti kita apply visa ya. Lalu juga akan tertera apa sih hubungannya antara sponsor sama kita ya. Apakah teman, apakah ya boyfriend, girlfriend, ataupun misalkan tunangan gitu ya. Itu ditulis di sana ya. Lalu juga akan ada isian. Nah, di halaman berikutnya ini adalah isian tentang alamat rumah sponsor. Jadi alamat rumah sponsor ini ya, di sana ditulis secara lengkap. Lalu juga berapa sih luas bangunannya ya, dan berapa total kamarnya ya, dan siapa saja yang tinggal di rumah tersebut ya. Itu tuh terbagi dua, jadi ada occupants permanent yang permanen diam di sana, lalu juga ada occupants yang temporary ya, jadi yang sesekali tinggal di rumahnya itu siapa, itu pun harus dicantumkan di sini ya. Lalu juga sponsor mesti melampirkan bukti pembayaran pajak ya, lalu juga melampirkan penghasilannya, bukti penghasilannya ya. Ini selama 3 bulan ya, 3 bulan ke belakang mereka lampirkan. Nah, jadi itulah dokumen-dokumen yang diperlukan sih ya untuk membuat surat sponsor ya. Dan nanti ini prosesnya biasanya itu 7 hari, 1 minggu ya, umumnya 1 minggu itu udah jadi. Dan ini setelah jadi tentunya harus dikirimkan kepada kita ya, karena kita saat apply visa mesti melampirkan attestation ini aslinya, dokumen aslinya ya. Terus juga ada yang nanya, gimana sih ini kiriman dari Prancis ke Indonesia itu berapa lama? Nah, biasanya kalau untuk dokumen itu memang lebih cepat kok ya. Jadi beda dengan paket ya. Kalau paket itu kan prosedurnya di Indonesia lebih banyak ya. Nanti akan ada biaya masuk segala macam, itu kalau untuk paket. Tapi kalau untuk dokumen seperti ini cepet kok. Ini cepet. Waktu itu aku juga tiba nggak lebih dari 1 minggu ya. Karena ini dikirimnya lewat pos ya, lewat pos di Prancis juga. Jadi akan masuk ke sininya pun lewat pos juga ya. Nah, kita nanti setelah tahu nomor resinya, nomor resi pengirimannya, kita sering-sering cek aja di webnya Pos Indonesia ya. Nanti di sana akan muncul statusnya, apakah dokumen kita sudah tiba atau belum ya. Biar kita segera tahu nih, kalau udah tiba kita bisa kontak kantor posnya ya untuk segera kita ambil. Kalau misalkan mereka belum mengirimkan, kalau kita pengen cepet nih, kita memang harus aktif mengecek ya, kita harus aktif tracking di webnya Pos Indonesia. Lalu juga ada biayanya nggak sih ini saat dokumen tiba?
Ini tuh aku sedikit lupa, tapi ini nggak ada biaya sebenarnya. Ini nggak ada biaya ya. Tapi umumnya kalau di Pos Indonesia itu, kalau kita dokumen sudah ready dan misalkan kondisinya mesti diambil gitu ya, dan kita belum ngambil, biasanya ada biaya ini, biaya nginapnya gitu loh. Tapi nggak gede kok, nggak mahal. Jadi kalau dokumen sih nggak usah khawatir ya. Itu paling ya di bawah 10 ribuan lah gitulah biaya penyimpanan dokumennya kalau kita nggak ambil-ambil gitu ya. Nah, jadi begitu saja untuk pengurusan surat sponsor ya, nggak susah ya. Jadi untuk lebih lengkapnya sponsor kalian segera aja mengunjungi Lamerinya biar tahu gitu ya data-data apa aja secara pastinya. Takutnya kan ada sedikit perbedaan atau apa ya. Karena ini yang aku sharingkan adalah yang aku alami kemarin ini ya. Oke. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.